selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Semoga teman-teman di sini semua sehat-sehat ya. By the way, salam kenal, aku Fania dan hari ini aku nggak sendirian nih karena ada teman aku. Halo Fania, halo semuanya. Jadi kenalin aku Salwa yang akan nemenin kalian juga hari ini. Nah, teman-teman di sini kira-kira udah pada tahu belum nih basement itu apa? Kayaknya udah pada tahu juga ya Van sama UTS kemarin karena basement juga udah berjalan. Tapi kalau ada yang belum tahu, aku jelasin lagi ya. Jadi basement itu merupakan salah satu program kerja divisi akademik HMPSM dengan kegiatan belajar bersama. Bener banget, wah. Buat hari ini tuh ada basement pajak satu dengan pengajar Rio dan Alvin, dan juga perpajakan 2 dengan pengajar Valencia dan Michelle. Terima kasih untuk Rio, Alvin, Valencia, dan juga Michelle yang udah bersedia buat belajar bareng sama teman-teman di basement. Nah, tapi sebelum kita mulai, aku akan bacain dulu peraturannya ya. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon saat acara berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan berada di ruangan yang kondusif dan menjaga sikap pada saat acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dilarang merokok, di bawah kendali alkohol, ataupun mengonsumsi obat-obatan terlarang selama acara berlangsung. Yang keempat, jika ada pertanyaan, peserta dipersilahkan untuk raise hand atau menuliskannya melalui kolom chat dengan sopan. Yang kelima, peserta wajib mengisi form evaluasi yang akan disebar di akhir acara. Oke, makasih Salwa yang udah bacain peraturan buat teman-teman di sini. Lalu teman-teman nanti juga ada pembagian breakout room-nya, yaitu BR1 untuk pajak satu dan BR2 untuk pajak 2. Teman-teman mohon diperhatikan juga untuk pembagian breakout room-nya ya. Kayaknya sebelum kita pindah ke breakout room, kita foto-foto dulu kali ya, Van. Bener banget. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke breakout room, kita mau foto-foto dulu, kita rapi-rapi dulu, sebelum nanti aku pandu buat sesi fotonya. Nah, aja lah ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, untuk para pengajar dan peserta, sekarang boleh langsung join sesuai breakout room-nya ya. Sampai berjumpa di BR, teman-teman. Halo semuanya, selamat datang di breakout room 1 dengan mata kuliah perpajakan 1. Nah, di sini kita akan belajar bareng-bareng nih sama Rio dan juga Alvin, dan mereka itu dari manajemen angkatan 2020. Halo Rio, halo Alvin, gimana nih kabarnya pagi ini? Halo, halo. Baik, Van. Baik. Baik. Ya, puji Tuhan baik ya. Belum masih sehat-sehat. Hmm. Oke, terima kasih nih buat Rio dan juga Alvin yang udah bersedia buat ngajarin teman-teman di sini. Oke, sebelum aku mulai, aku mau ngingetin lagi nih buat peraturan yang tadi udah dibacain di main room, buat diperhatikan ya teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman yang belum dapat modul untuk hari ini, jangan khawatir karena panitia bakal ngirimin lagi di chat. Jadi teman-teman boleh dicek ya untuk modulnya supaya bisa lebih ngerti juga nih buat materinya. Dan nanti di akhir akan ada sesi Q&A. Jadi teman-teman yang masih ada yang mau ditanyain itu boleh langsung aja raise hand atau kirim pertanyaannya di kolom chat. Oke, langsung aja ya kita mulai untuk Rio dan Alvin. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Fania. Oke, guys, sebelum kita mulai aku share screen modul, ini aku mau nyebutin nih, ada 5 materi bahan UAS, sama dasar-dasar PPN dan PPNBM. Terus faktur pajak, e-faktur. Terus mekanisme PKPN, sama DPP nilai lain juga. Terus ada fasilitas PPN. Terus sanksi administrasi, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, terus yang terakhir SPT PPN. Nah, pengen nanya dulu buat kalian yang paling susah atau yang paling pengen dibahas itu yang mana dulu kira-kira?
biar kita bisa prioritasin di itu dulu gitu intinya. Kalau masalah materi-materi yang lain kan sebenarnya udah ada di modul sama di PPT tuh sebenarnya lebih jelas kan, kayak yang hafalan gitu-gitu sebenarnya udah ada di PPT, udah lebih jelas. Tapi kira-kira kalau dari teman-teman sendiri ada yang mau request nggak materi mana yang kira-kira paling susah sama paling nggak bisa dimengerti gitu lah. Boleh aku kasih waktu 2 menit, 2 menit buat ya boleh on mic atau ya buat pikirin dulu, terus kalau misalnya udah kepikiran boleh on mic atau enggak di chat. Silahkan. Terima kasih. Oke, buat teman-teman kalau misalnya udah kepikiran, boleh langsung di on mic aja atau kalau mau di chat juga boleh. Kira-kira materi mana nih yang menurut teman-teman itu agak lumayan sulit gitu dan mau dibahas dulu gitu. Ada yang di chat SPTPPN, terus ada juga mekanisme PKPM sama DPP lain yuk. Oke, SPTPPN ya berarti. SPTPPN sama DPP nilai lain ya berarti. Oke, ada lagi kah? Yuk, 1 menit lagi nih. Ntar dibahas sama aku sama Bapak Alvin ya. Siap, siap. Semua yang hitungan pokoknya. Semua hitungan. Oke, siap. Kalau begitu. Oke, mungkin aku mulai dari SPT PPN dulu kali ya. Aduh, di sini nggak ada ininya ya. Bentar. Oke. SPT PPN. Ya udah, kita mulai dari SPT PPN dulu ya. Kalau faktur pajak harusnya aman lah ya. Bisa nentuin yang kode-kode. Oke, bisa. Oke, SPT PPN ya. Oke, kita mulai yang SPT PPN dulu. Oke, ini ada basicnya. Coba bentar. Aduh, di mana sih ini? Oke, ini dia. Ini ada basicnya buat SPT PPN tuh. Sabar ya, bentar ya. Kok hilang sih? Tadi mana ya? Oke, maaf. Aku cari dulu. Udah lupa. Nah, ini dia. Oke, SPT PPN. Dia kan ada banyak tuh. Ada yang formulir 111 AB, formulir A1, 11 A1, A2, A3, nggak ada A3, oke. B1, B2, B3. Oke. Gimana cara bedainnya? Kapan harus masukin di A1, A2, A3, dan lain-lain sebagainya itu. Oke, ini udah ada terangannya sebenarnya. Ini basicnya buat 111 B1 itu buat perolehan barang dari luar negeri atau impor. Terus B2 perolehan barang dari dalam negeri. Oh ya, kalian tahu bedanya perolehan sama penyerahan nggak kira-kira? Aku lupa, itu basicnya juga. Tahu nggak bedanya perolehan sama penyerahan? Boleh yang bisa on mic atau ngechat aja. Ntar kalau bisa jawab dikasih hadiah gitu sama panitia lah ya. Nggak tahu. Sorry. Gimana? Ada yang tahu nggak penyerahan sama perolehan bedanya apa? Oke. TikTok. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih bedanya apa? Oke, Oh, masih kurang paham. Oke, nggak apa-apa, Jess. Oke. Jadi kalau perolehan itu eh kita yang membeli gitu. Perspektifnya kita sebagai pembeli gitu. Kita yang sebagai pembeli, terus kita yang dikenain pajak gitu. Oke, sampai sini paham? Oke, intinya ini it's about perspective. It's all about perspective. Kalau perolehan itu kita yang berposisi sebagai pembeli. Tapi kalau penyerahan kita yang berposisi sebagai penjual, itu bedanya. Apakah sudah clear? Iya betul Maria, terima kasih atas jawabannya. Hore. Oke, Maria benar ya. Oke, jadi itu intinya bedanya perolehan sama penyerahan. Nah, sekarang balik lagi ke SPT, formulir SPT nih. Kalau B1 kan perolehan dari barang luar negeri, harusnya gampang lah ya. Pokoknya kalau ya kalian pakai apa ya feeling aja lah gitu. Misalnya lihat perolehan barang dari Singapura, Inggris apa gitu, PT apa gitu membeli apa gitu dari Singapura atau apa gitu. Nah, gitu. Terus
Kalau B2 berarti dalam negeri itu aman lah ya. B3 ini transaksi perolehan yang dapat fasilitas PPN yang atau tidak dapat dikreditkan, bukan atau dan tidak dapat dikreditkan. Oke, sekarang tahu nggak apa aja yang dapat fasilitas PPN? Oke, ada di modul sih sebenarnya. Oke, kita balik yang fasilitas ya, guys. Oke, sebentar ya. Oke, ini yang fasilitas. Oke, fasilitas yang dapat fasilitas PPN. Ini dia. Fasilitas PP. Jadi ada yang fasilitas PPN tidak dipungut. Fasilitas itu ada dua ya. Fasilitas PPN dibebaskan sama fasilitas PPN tidak dipungut. Boleh kalau teman-teman mau take notes, boleh juga gitu biar lebih gampang gitu kebayang di mind map. Kalau di modul kan agak banyak kan, di PPT juga agak banyak. Nah, fasilitas itu ada dua. Ada yang dibebaskan, ada yang tidak dipungut. Bedanya apa, Ri? Bedanya tuh kalau misalnya PPN itu yang fasilitasnya dibebaskan, oke. Kalau oke, ulang deh. Ulang. Oke, maaf. Kalau yang tidak dipungut itu banyak itu intinya. Ini kategori-kategorinya ada yang kayak proyek pemerintah yang dibiayai hibah, penyerahan ya ini aftur kepada maskapai penerbangan. Pokoknya itu intinya dia tidak dipungut gitu. Kalau misalnya dibebaskan, dia tuh sebenarnya ya mau dikasih gitu, cuman ya intinya kayak jadi dibebaskan gitu. Nah, kalau misalnya perbedaan signifikannya sebenarnya intinya kalau tidak dipungut tuh dia bisa dikreditkan. Tapi kalau misalnya dia dibebaskan, dia nggak bisa dikreditkan. Udah itu aja, itu beda signifikannya. Gitu itu intinya. Nah, kalau misalnya cara ngafalnya, sebenarnya kalau yang tidak dipungut, berarti ini proyek pemerintah, ya logikanya ya. Proyek pemerintah, penyerahan aftur, impor, penyerahan pemanfaatan di JKT, angkatan tertentu, itu terus yang kawasan berikat juga, oke itu yang tidak dipungut. Kalau dibebaskan gimana ya? Ya logikanya kalau dibebaskan berarti di luar yang tidak dipungut gitu, tapi dia ya nggak ada PPN-nya gitu, gitu itu intinya. Gitu deh, ntar ada keterangannya juga gitu di soal. Itu buat yang fasilitas. Oke, balik lagi ya ke SPT. Berarti tadi udah B1 impor, B2 cuma perolehan dalam negeri, B3 itu buat yang fasilitas, entah mau yang fasilitas yang bisa dikreditkan sama yang tidak dapat dikreditkan. Ini juga udah ada keterangannya juga gitu. Oke, B buat formulir 11B semua clear kan? Oke, semoga kalian masih bisa menangkap gitu karena aku juga kayak ngajarnya kayak begini gitu, megang kepala soalnya pusing. Oke, tapi ya at least udah dapet lah ya perolehan sama penyerahan bedanya apa, B1, B2, B3 bedanya apa. Itu soal ini kayaknya bakal ada di esai, nggak tahu kalau tahun lalu kayaknya ada ya. Ada kan, Alvin? Oh iya, paling buat tentuin kayak ininya sih, kayak B1, B2, atau B3-nya gitu ya, yuk. Itu ada di esai. Kalau pokoknya ya masuk di B1, B2, atau B3, pokoknya itu ada di esai, itu intinya. Oke, lanjut ke formulir 111A1. Serah terima barang luar negeri, ya kalau serah terima barang berarti ya kita yang, kalau tadi kan perolehan kita sebagai pembeli, sekarang kita sebagai penjual, berarti ya kita ekspor ke luar negeri, itu intinya. Formulir 11A2 berarti serah terima barang dalam negeri, ini harusnya oke lah ya. Pokoknya satu itu dari luar negeri, kalau dua itu dalam negeri itu. Oke, sekarang 111AB. Puji Tuhan. 111AB ini ada dua golongan ya. Kalau yang A itu ya untuk penyerahan, B itu untuk yang perolehan. Udah dijelasin juga tadi. Terus formulir induk ya, formulir induk gampangnya gabungan dari semuanya gitu. Semua formulir ini digabung gitu. Udah sih itu aja dari aku. Mungkin kalau dari ini oke. Cuman dikategoriin itu gitu ya di esai B1. Aduh, aku lupa banget, bukan lupa sih. Oke. Jadi gini, Jess, kalau bukan nggak salah, oke. Kalau tahun lalu, itu tuh dia dikasih bentukan si SPT-nya. Di sini ada nggak ya bentukan gambar si SPT-nya? Semoga ada, please, please, please. Kalau nggak ada, berarti gue harus nyari lagi nih. Oke, nggak ada. Oke. Jadi tuh kalau tahun lalu ya, dia ada bentukan SPT-nya gitu.
Jadi ada yang B1, B2, B3, terus di atas kayak ada transaksi dijabarin nomor 1 sampai 10 ya. Oh, enggak sampai 10 juga. Transaksi pokoknya ada beberapa transaksi 5 sampai 6 lah ya, Alvin. Benar nggak? Kurang lebih 5 sampai 6. Iya, nggak sampai 10 juga sih, agak horor juga kalau 10. Ya, ada sekitaran 5 sampai 6 transaksi. Oke. Terus dia tuh ya dijabarin gitu. Misalnya ya apa pertanyaan di bawah tuh kayak oke istilah SPT-nya gitu. Misalnya dikasih kategori kayak A1, A2, B1, B2, B3. Nah, tapi yang kalian isi bukan transaksinya masuk kemana, tapi yang kalian isi tuh PPN-nya gitu. Nah, cara ngitung PPN harusnya udah aman lah ya. Tinggal DPP, dasar perhitungan, dikali 10%. Tapi kalau misalnya tahunnya 1 April 2022, itu jadi 11%. Oke, gitu ya. Oke, itu cuma masalah tahun. Tapi kalau tahunnya sebelumnya 2022, berarti masih 10%. Kalau misalnya udah 2022, berarti 11%. Udah, itu aja. Oke. Sayangnya tidak semudah itu, Kakak. Iya, jadi dia nggak cuman kategori. Jadi intinya ya udah sekalian ngitung sama PPN-nya. Jadi kalian kategoriin dulu, ya maybe bisa nyatet di kertas atau apa gitu kan. Kategoriin dulu, terus dihitung PPN-nya gitu. Intinya kayak begitu, guys. Oke, mungkin ada baiknya kita masuk ke soal latihan kali ya, Alvin. Gimana, Vin? Yang Boleh, PPN boleh. ini, yang SPT. Oke, kalau buat soal latihan, aku serahin ke Alvin ya. Silahkan Alvin, bisa di-share untuk Excel-nya. Oke, makasih Rio. Oke, sebentar ya aku siapin dulu buat contoh soal lah ya, yang SPT. Oke, sebelum kita mulai ke soalnya, teman-teman, ini aku mungkin kalau contoh SPT masa PPN ini tuh lebih ngambilnya kayak lebih ke SKPKB-nya, karena kalau di modul sama di PPT-nya sendiri itu memang kebanyakan dia itu apa ya, kayak contoh soalnya tuh lebih banyak ambil dari sini sebenarnya. Tapi karena ini masalahnya lebih ke sanksi, jadi nanti kita bahasin belakangan ya. Kita langsung loncatnya ke yang sini dulu. Nah, ini mungkin contoh hitungannya di sini. Kita sambil lihat di sini dulu ya, lihat di PPT-nya. Sebentar ya, aku catat. Nah, di sini ini kayak yang tadi udah jelasin Dio ya, kan eh, ada kayak perhitungan kurang bayar segala macam, ada formulir induknya, ada yang tadi A1, A2 itu untuk yang penyerahan, B1, B2, B3 untuk perolehan. Oh ya, jangan lupa A3 itu nggak ada ya teman-teman, itu fiktif lah. A3 itu nggak mungkin ada. Itu Nah, kertas ya guys, maaf ya. nah oke, di sini ya udah jelas ada form-formnya. Udah gitu ini ada ya, ini contoh hitungan ya. Kita nggak jauh-jauh dari sini lah. Kita mulai aja ya. Jadi gini, di sini di soalnya tuh ada PT Garuda, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang F&B yang sudah sampai ke mancanegara nih. Ceritanya si PT Garuda ini tuh udah ya sukses lah gitu, udah terkenal, udah go internasional, keren lah pokoknya. Nah, di sini selama bulan Juli 2020 nih, PT Garuda ini ada ngelakuin ini aja nih. Dia nyerahin ekspor produk A, yaitu BKP sebesar 300 juta, terus nyerahin produk B, BKP juga, PPN-nya tuh dia pungut sendiri 250 juta. Oke. Nah, di sini yang ketiga tentunya ada juga dia produk C, di situ PPN-nya dipungutnya sama Kementerian Pariwisata. Jadi istilahnya dia tuh kayak semacam ya jual barang lah ke Kementerian Pariwisata. Nah, yang selanjutnya itu penyerahan yang bukan merupakan objek pajaknya 50 juta, terus nyerah PPN ke kawasan berikat, sehingga memperoleh fasilitas yang membebaskan senilai 150 juta. Terus ya memperoleh produk D sebesar 200 juta. Nah, 25% dari PPN-nya tuh nggak bisa dikreditkan. Jadi di sini kita ada 1, 2, 3, 4, ada 5 transaksi yang penyerahan alias kita jual dan memperoleh ya satu yang ya alias kita beli gitu. Nah, dari sini ada pertanyaan, total penyerahan yang terutangnya berapa, pajak masukan yang dapat diakuinya berapa, PPN yang kurang atau lebih bayarnya berapa. Nah, di sini kita mulai dulu dari yang A ya teman-teman, yang total penyerahan terutangnya berapa.
Ya di sini sih simple ya, karena pada basicnya kan kalau buat ngitung PPN tuh barangnya tuh harus jadi BKP kan, harus termasuk ya barang kena pajak tentunya. Di sini kita tinggal masukin aja BKP-nya berapa, udah gitu kita mulai dari yang ekspor dulu, yang untuk produk A di sini ada 300 juta, terus untuk yang B ada 250 juta, terus yang C ada 150 juta. Nah, di sini yang D ini kita nggak masukin ya teman-teman, karena ini dia bukan objek pajak. Kalau BOP tuh gimana ya? Istilahnya tuh kayak ya udahlah, udah pasti nggak akan masuk gitu kalau ke perhitungan biasanya. Eh, yang kalau yang ini masih masuk, yang penyerahan kawasan berikat sehingga memperoleh fasilitas. Jadi biarpun memperoleh fasilitas, basicnya tuh kita tuh gimana ya? Memperoleh fasilitas itu semacam kayak kalau ditanya PPN-nya ada mah ada, tapi nol gitu. Jadi ada mah ada, tapi nol karena di tarif 0% ya dibebaskan. Nah, di situ ya kita jumlahin, jadi total penyerahan yang terutangnya itu 850 juta. So far, simple lah ya. Mungkin ada yang mau nanya dulu mungkin kalau untuk sampai sini? Oke, paham ya. Aku coba lanjut dulu ya. Kita lanjut ke yang B ya, teman-teman. Pajak masukan yang dapat diakuinya berapa? Pajak masukan ya seperti yang tadi udah jelasin sama Rio. Kalau pajak masukan itu kan tentang gimana kita tuh sudut pandangnya sebagai pembeli. Jadi otomatis di soal ini ya cuma satu teman-teman, dia memperoleh produknya di sini yang produk D 200 juta yang 25% PPN-nya tidak bisa dikreditkan. Nah, si 25% ini kan tidak bisa dikreditkan nih teman-teman. Jadi caranya gimana ya? Caranya gini aja. Kita perlu ingat dulu ini masih tahun 2020 ya, sama Juli 2020, jadi tarifnya masih 10% untuk PPN. Terus ya kita cuma bisa akui 75% dari PPN si produk D yang 200 juta ini. Kenapa? Ya karena ya kayak di soal sudah katakan 25%-nya itu nggak bisa dipungut, teman-teman. Alasan nggak bisa dipungutnya kenapa? Ya nggak tahu ya, mungkin produknya mungkin harganya diakuinya cuma sekian atau bagaimana ya, pokoknya begitulah. Gitu deh pokoknya mah. Jadi ya kalian hitung 10% dalam kurung kali 75% kali 200 juta, pertama jering dapat 15 juta. Simple lah ya sejauh ini kalau buat pajak masukannya. Nah, lanjut lagi ke soal yang C, PPN yang kurang atau lebih bayarnya tuh kayak gimana gitu. Dari sini kita langsung aja. Jadi perlu diingat teman-teman, kalau di sini kan ada juga sih sebenarnya penjelasannya di sini dan di modul juga. Jadi kayak eh, pajak keluaran yang bisa diakui itu cuman yang harus dipungut sendiri gitu teman-teman. Jadi yang cuman kita pungut gitu. Dan yang masuk tuh yang kode 01, 04, 05, 06, 09. Nah, di sini kita coba cek satu-satu dulu ya. Yang pertama dari sini, dari total penyerahan piutang ini kita cek satu-satu dulu, kita breakdown dulu ya. Yang pertama di sini ada penyerahan ekspor produk A. Ini kita masukin ke perhitungan untuk PPN yang kurang atau lebih bayar atau enggak? Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Karena kalau di sini kita udah dijelaskan juga kalau intinya sih dia kan bukan 01 yang pasti. Karena kan nggak dipungut sendiri kan kalau ekspor itu. 04 juga bukan, karena ini menggunakan penyerahan DPP nilai lain. Yang pasti ekspor itu bukan ya. Terus 01, 04, terus tadi juga ada 05. 05 mah tidak diakui ya teman-teman. Ini nggak ada kodenya sebenarnya. Kalau 06 ini penyerahan kepada OP pemegang paspor luar negeri ini untuk turis ya. Ini beda konsep dengan yang namanya ekspor, beda. Terus yang 09 itu penyerahan aktiva pasal 16D yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual, ini juga bukan. Kenapa? Karena aktiva pasal 16D itu misalnya gitu ya, kita punya, anggap deh kita itu punya perusahaan, oke? Begitu kita punya kayak misalnya aset berupa mobil lah, kita mau jual ke orang, nah itu aktiva pasal 16D, kurang lebih seperti itu lah. Jadi barang atau aset yang udah kita punya, kita jual ke orang lain, yang pungut PKP-nya penjual. Jadi di sini nggak ada. Otomatis kalau buat di soal yang ini, si penyerahan ekspor produk A itu bukan ya.
Lanjut, kita ke pernyataan produk B yang dipungut sendiri. Ya, ini gampang sih, karena dari namanya sendiri udah ada kata dipungut sendiri. Udah jelas dia itu masuknya ke 01. Jadi ini masuk. Oke, kita tambahin dulu. Begitu penyerahan produk C yang dipungut Kementerian Pariwisata. Kalau di sini, ini kita masukin atau enggak ya? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena kalau untuk yang penyerahan produk C yang dipungut Kementerian Pariwisata itu bakal masuknya ke 02. 02 itu di sini kan pemungutnya itu bendahara pemerintah. Kalau aku sih nangkepnya tuh lebih cenderung kayak bendahara pemerintah tuh kayak lembaga-lembaga gitulah, kayak dinas kepariwisataan atau kemaritiman, pokoknya udah berhubungan dengan pemerintah umumnya. Kalau pemerintah ya itu masuknya ke 02. Nah, kalau yang 03 di sini bedanya apa selain bendahara pemerintah? Kalau selain bendahara pemerintah ini cenderung lebih ke BUMN, teman-teman. Anggap perusahaan kayak PT Telkom, PT KAI, dan lain-lain sebagainya. Mungkin kalian bisa catat juga kalau mau. Intinya sih gitu, 02 itu buat yang kayak pemerintah lah, kayak kementerian lah, atau ya biasanya kementerian sih, atau dinas, dan lain-lain sebagainya. Wapres itu mungkin juga bisa. Pokoknya yang berbau pemerintah lah. Kalau 03 itu lebih ke perusahaan, tapi yang harus milik negara, BUMN. Oke? Jadi yang C itu enggak ya. Lanjut yang D. Nah, yang D lagi. Iya benar D. Bukan ya. Yang ini yang pokoknya yang kawasan berikat lah. Ini kan nggak ada produknya sebenarnya. Jadi intinya kalau penyerahan PPN yang kawasan berikat tuh kita kan tahu kalau kawasan berikat itu kan termasuknya fasilitas, dan dia itu nggak masuk ke 01, 04, 06, atau 09, teman-teman. Jadi dia itu masuknya ke 07. 07 itu penyerahan fasilitas PPN yang tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Ini tuh di sini ada untuk kawasan berikat dan penyerahan terkait bersifat strategis kayak kereta api, kapal, dan lain-lainnya. Di sini 07 ya teman-teman, sedangkan ya untuk menghitung di sini kan kita perlunya 01, 04, 06, 09. 05 kan kita nggak bisa masukin ya, itu nggak dipakai kodenya. Jadi kita dapatlah di sini PK-nya cuma yang bisa dipakai yang si 250 juta ini, yang kita ya penjualan lah pokoknya. Nah di sini kita ada 25 juta, kita dapat dari tarifnya langsung aja 10% dikali ya total si backup PPN yang ini yang bisa masukin ke kurang bayar atau lebih bayar. Nah di sini cuman 250 juta, kebetulan didapatnya 25 juta. Nah di sini aku udah kasih keterangan juga yang bisa dipungut hanya yang dipungut sendiri kalau di sini. Atau ya kalau mau lebih spesifik yang ada kode yang aku sebutin tadi 01, 04, 06, 09. Yang paling penting 4 itu sih. Kalau PM-nya berapa? Ya PM-nya dari jumlah yang PPN yang kita dapat dari barang yang kita beli. Nah, di sini kita udah dapat tadi di B 15 juta ya, teman-teman. Ya kalau misal pembeliannya lebih dari 1 dan memang bisa di PM-in ya nambah juga angkanya. Jadi ya kita hitung 25 kurang 15, boom, dapat 10 juta. 10 juta ini kan PK-nya lebih besar dari PM ya, teman-teman. Kalau PK lebih besar dari PM itu berarti akan jadi kurang bayar. Istilahnya tuh kayak kita tuh punya utang di sini. Kayak kita bisa bilang kayak 25 juta tuh kita utang ke orang 25 juta, tapi 15 jutanya tuh kayak apa ya? Orang lain tuh punya utang ke kita gitu loh. Jadi kasarnya ya kita sebenarnya masih ada utang ya kurang, kalau misalnya orang yang ngutang ke kita itu bayar ke kita 15 juta ini, kita tuh masih perlu nambah 10 juta lagi buat bayar ke orang yang kita utangin. Jadi dapatlah 10 juta, di sini masuknya kurang bayar. Nanti kalau mungkin kalian ambil pajak 2, ini namanya kalau kurang bayar itu pasal 29, teman-teman. Ya, kurang lebih begitu sih. Kalau sejauh ini mungkin ada pertanyaan tentang soal ini? Oke, sampai sejauh ini kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya ada, boleh langsung open mic aja atau mau di chat juga boleh. Kalau teman-teman udah paham, boleh kasih reaction-nya. Oke, masih aman. Ya intinya kurang lebih kalau buat perhitungan SPT masa PPN tuh gitu sih teman-teman. Kalau bab yang 13 ini,
Dibilang susah atau enggak, jujur susah sih, karena mungkin biasanya ntar bakal keluarnya tuh nggak sesimpel ini, tapi aku pikir kayak karena kita perlunya untuk belajar dan ini perlunya basic dari basic banget ya, aku keluarinnya yang seperti ini. Mungkin kalau nanti di ujian atau nanti waktu tes UAS atau UAS, sorry, waktu UAS tuh mungkin bakal jauh lebih ribet, karena dia mungkin bakal lebih spesifik kayak produk ini itunya tuh dia kayak ya dibikin kompleks lah. Tapi sebenarnya kalau di iniin banget, kalau mau dipusingin banget tuh ya jangan gitu, karena cenderung ya sebenarnya kalau kita bisa nentuin si penyerahan yang terutang PPN-nya berapa, asalkan kita bisa bedain BKP atau bukan BKP, BKP JKP atau bukan BKP JKP, ya sebenarnya aman. Dan kalau ini sudah benar, A ini udah benar, biasanya ya untuk B dan C-nya tuh akan cenderung ya harusnya lebih mudah lah. Yang paling penting ya kalian hafalin kode-kode yang tadi udah dijelasin sama Rio juga. Yang kode-kode penting itu yang mungkin akan termasuk nanti ke kayak ya penentuan dia tuh jenis pendapatan apa gitu. Kurang lebih begitu sih kalau dari aku. Boleh langsung dilanjut aja ke Rio ya. Silakan ya. Makasih Elvin. Ya, palingan kalau dari aku, dari yang tadi ya, kalau kesimpulannya ya dari eh, pernyataan si Alvin tuh, intinya pas UAS tuh bakal lebih banyak ini sih, bakal lebih banyak. Ya, kayak sebenarnya bakal lebih diputar-putar kalimatnya gitu, main-mainin ya, Vin, si otaknya gitu, kayak dijabarin dulu kayak perusahaan A, bla 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 gitu. Yang sebenarnya informasinya kayak nggak berguna gitu. Jadi intinya kalian tuh harus bisa lihat ininya sih, bisa lihat inti kalimatnya tuh bicara tentang apa sih, kayak misalnya keterangan A, keterangan ya poin keterangan ini tuh ini transaksi penyerahan atau perolehan, terus dia tuh masuknya di ya formulir apa gitu, masuknya di PK atau PM. Tadi kan udah dijelasin juga ya kalau PK tuh posisinya ya sebagai ini gitu, sebagai ya kita sebagai pembeli gitu. Tapi kalau misalnya apa maaf, PM tuh posisinya kita sebagai penjual gitu. Jadi ya begitu sih intinya. Nah, oke. Kira-kira dari teman-teman nih, dari yang mekanisme PKPM tadi, ada yang mau ditanyain nggak? Atau nggak harus PKPM juga sih? Bisa juga tentang kayak formulir SPT juga gitu. Mungkin dari yang tadi, oh ya Vin, mungkin bisa di-share screen lagi lah ya, yang tadi tuh, soal yang tadi. Yang oh boleh, oke sebentar ya. Oke. Oke, aku mau nanya. Kenapa tuh? Nggak, ya udah di-share screen aja lagi. Oke, nggak Nah, apa-apa. ya. Kita mencoba menjadi dosen gitu lah ya. Oke, bisa di Trial, trial. oke. Penyerahan ekspor produk A BKP senilai 300 juta. Itu masuk ke formulir apa? Silahkan dijawab di komen ya. Waktu 1 menit deh. Boleh di komen, boleh on mic, bebas. Oke, buat teman-teman yang udah tahu jawabannya, boleh langsung. Oke, udah ada yang jawab. Oke deh. A1 ya, bener ya A1. Oke, selamat Maria. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang penyerahan produk B BKP yang PPN-nya harus dipungut sendiri senilai 250 juta. Oke, itu berapa tuh? Berapa? Sorry. Oh, maaf. Masuknya ke SPT yang mana? Hmm. Oke, kira-kira kalau teman-teman udah eh, tahu jawabannya, boleh langsung on mic aja, atau kalau mau di chat juga boleh. Ingat ya, dipahami inti kalimatnya gitu. Kalau SPT berarti ya tadi penyerahan, impor, ekspor, atau ya ini gitu. Apa sih namanya? Dia terkena ini gitu, nggak kena ini. Yes, betul, A2. Oke, lanjut. Yang ini nih, yang 3. Gimana tuh?
Yang penyerahan produk C BKP yang PPN-nya dipungut oleh Kementerian Pariwisata. Berarti tadi itu yang ini ya, yang bendahara pemerintah ya, Alvin, bener kan? Ya, Si benar-benar. kodenya tuh. Oke. Tadi Alvin, kalau misalnya di bagian, aduh gue lupa, gue lupa. Gue sebutin. Benar-benar. Yang kode-kode apa aja sih yang masuk di bagian ini, yang di bagian PK tuh kosong berapa Oh, aja sih? kalau buat PK itu 01, 04, 06, sama 09 yuk. Kalau yang 05 tuh sebenarnya nggak dipakai sih kodenya. Jadi yang utama tuh Betul. 4 itu aja. Oke, terima kasih ya Alvin. Oke, tadi udah sampai mana ya? Udah sampai ini ya, bendahara Iya, bendahara pemerintah ya, yang pembendahara pemerintah. Oke. Oke, kalau penyerahan ke bendahara pemerintah berarti gimana tuh, Vin? Berarti dia masuk ke kode yang mana kira-kira? karena di sini dia itu bendahara pemerintah, kalau secara kode dia masuknya ke 02 karena di sini Kementerian Pariwisata itu kan masuknya pemerintah ya, bukan BUMN. Kalau BUMN kan lebih tipenya kayak PT KAI atau mungkin kayak Telkom yang kayak gitu sih. Pokoknya lebih ke badan usaha kalau 03. Kalau 02 tuh fokusnya ke ya kementerian, dinas dan lain-lain gitu. Jadi 02. Oke. Jadi udah bisa bedain lah ya, kalau bendahara intinya ya bendahara tuh yang langsung ke dinas apa gitu, pariwisata, ke MK dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya yang BUMN berarti masih masuk 03. Nah, tapi kalau dari segi SPT-nya sendiri nih, berarti masuk ke penyerahan berarti dalam negeri ya, A2 ya berarti. Oke, kalau logikanya Kementerian Dalam Negeri gitu, Kementerian Pariwisata, nggak mungkin kan berarti ke luar negeri gitu kan. Ya udah gitu aja. Oke, sekarang apa nih? Aduh, nggak kebaca. Sorry. Penyerahan bukan merupakan objek pajak. Kira-kira itu masuk SPT nggak? Kalau objek pajak. Bukan objek pajak, apakah harus dimasukkan ke dalam SPT, guys? Mungkin Alvin bisa di-scroll ke bawah tadi tuh yang bukan objek pajak, dia masuk perhitungan nggak yang si PKPM-nya? Masuk nggak? Yuk guys, gimana guys? Kalau bukan objek pajak berarti apakah perlu kita masukin SPT? Katanya nggak masuk ya. Oke, mantap. Berarti nggak masuk ya, benar ya? Ya, ya benar. Nggak masuk. Betul jawabannya. Oke, terima kasih ya Maria. Terus, apalagi nih? Tunggu, bentar. Penyerahan PPN terhadap kawasan berikat sehingga memperoleh fasilitas senilai 150 juta. Oke, ini aku langsung klarifikasi aja. Ini kan dia penyerahan nih. Kalau misalnya posisinya sebagai perolehan, terus dia memperoleh fasilitas, berarti itu masuknya B3. Tapi karena di sini dia tuh ya masuknya penyerahan, berarti bukan B3 dong, karena ya bukan gitu. Ya berarti dia masuknya ke A2 ya guys. Oke. Terus apalagi ya, gue lupa. Sorry. Memperoleh produk sebesar, nah kalau ini gimana nih? Memperoleh produk dia sebesar 200 juta yang 25%-nya tidak bisa dikreditkan. Berarti gimana tuh dia masuk kemana tuh? Formulir apa tuh tadi? B kan ada 3 tuh. Ada B1, B2, B3. Berarti masuknya ke Ada yang udah B2. jawab B2. B2 ya. Nah, tapi masuknya berapa? Masuknya 200.000 kah atau gimana? 200 juta, sorry. 200 juta atau gimana?
Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, jadi aku langsung klarifikasi aja ya. Atau ada yang mau coba nih? Jesselyn nih mau coba nggak? Anjir, gue jadi kayak Bu Inga. Gimana Jesselyn? Ada yang mau coba nggak? Kira-kira yang masuknya 200 juta atau ada angka lain tuh? Oke, kita kasih waktu 1 menit lah ya. Oke, kita kasih waktu 1 menit. Kenapa harus, sorry ya aku banyak nanya, soalnya pajak tuh emang butuh banyak, apa ya, butuh banyak aktif lah gitu lah ya. Iya nggak, Vin? Betul, betul. Kunci Kalau dari lulus pajak itu adalah aktif guys, intinya tuh. Kita juga kayak dulu sering nanya-nanya gitu ke dosen. Kalau misalnya nggak ngerti, langsung nanya gitu. Karena kalau kayak cuman, apa ya, kalau kayak cuman satu arah tuh cenderung jadi mager sih kalau gue. jujur ya, setuju, setuju. Iya, kalau kayak ya, jadi makanya aku tuh sengaja banyak nanya gitu biar kayak bisa ini. Oke, mungkin karena udah 1 menit belum ada yang jawab, ya udah kita jawab aja ya. Memperoleh produk sebesar 200.000 yang 25%-nya PPN-nya tidak bisa dikreditkan. Berarti ini tuh yang kita masukin ke SPT juga nggak bisa 200.000-nya dong. Kita cuma bisa masukin yang bisa dikreditkan, guys. Oke. Yang bisa dikreditkan berarti 25% nggak bisa dikreditkan. Berarti logikanya 75% bisa dikreditkan dong. 1 kurang 25% gitu. Berarti ya 200.000, 25%, 75% dari 200.000 ya 150.000 gitu. Itu yang masuk ke ini, masuk ke apa, maaf guys, yang bisa dikreditkan berarti di B2 gitu. Karena ya dia nggak ada keterangan luar negeri ya. Ya nggak ada keterangan luar negeri berarti ya masuk ke dalam ini gitu, ke dalam ya yang B2. Oke. Tapi kalau B3, oke sekarang B3 nih. Kalau B3 kan dia tuh PPN yang untuk transaksi perolehan yang dapat fasilitas dan tidak dapat dikreditkan, guys. Berarti yang tidak dapat dikreditkannya tuh masuk di mana, Alvin? Nah ya, Masuk di berarti kan B3 gitu kan kalau nggak bisa dikreditkan ya. tuh. Tuh. Oke. Kurang lebih gitu sih, guys, yang SPT. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau misalnya ada yang kayak kalau merhatiin dosen kelasnya, yuk kok ini beda sih sama dosen aku tuh ngejelasin. Soalnya tuh kadang dosen teori sama dosen responsnya yang kita alamin ya, Vin, agak beda gitu ya penjelasannya. Ya, benar, benar, benar. Ya, kalau misalnya ada yang mau diklarifikasi, silakan gitu. Kalau enggak, kita bakal lanjut ke materi yang lain. Sebenarnya bukan lanjut sih, sebenarnya ya kasih outline aja lah ya. Soalnya kalau mau dijelasin satu-satu juga kayak agak 10 jam gitu baru beres. Tapi Ya, at least yang susahnya udah ini gitu, udah dikupas gitu. Makanya tadi kita tuh nanya mana yang mau dibahas lebih dulu gitu, biar yang at least yang susahnya tuh udah dikupas gitu lah ya. ya. Ya, teman-teman, kalau mungkin kalian ada yang merasa kayak mungkin penjelasan aku atau Rio mungkin ada yang miss gitu, atau mungkin kalian mau koreksi, silakan, nggak apa-apa, karena di sini kan kita basicnya di basement ini belajar bareng. Jadi kalau misalnya ada mungkin koreksi atau mungkin kita salah atau mungkin kayak tadi aku gitu misalnya hitung-hitung satu gitu nggak bener lu ngitungnya gitu, ya Kok langsung aja kecepatan gitu lah ya. ya bisa silakan deh. Oke, we give 1 minute lah ya. Habis itu after this kita bakal review yang lain, boleh lah ya, Vin? Boleh banget tuh. Oke. Oke, kira-kira sampai sejauh ini dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Atau mungkin ada yang masih bingung, langsung ditanyain aja sebelum kita lanjut review materi yang selanjutnya. Atau kalau misalnya dari teman-teman udah aman, boleh kasih reaction-nya. Oke, aman sejauh ini. Oke. Boleh. Oke, kalau begitu mungkin Vin aku boleh sharing lagi ya Oh iya, screen-nya. Oke deh, terima kasih. Oke, kita mulai berarti ya. Oke, dari review materi, ini dasar-dasar PPN. Ini tuh biasanya bakal ditanyain sebenarnya ya yang basic-basicnya gitu, kayak dikasih keterangan,
Misalnya manakah yang merupakan misalnya BKP, manakah yang merupakan non BKP gitu. Jadi kayak dikasih soal kalau ini tuh biasanya bentuk soalnya kayak gitu gitu. PG sih biasanya, PG terus udah gitu ya dikasih beberapa pernyataan penjualan apa gitu, penyerahan apa gitu. Nah, ini kalian kategoriin gitu mana yang BKP, mana yang non BKP, biasanya kayak gitu sih. Atau JKP juga ada gitu. Atau ada yang biasanya langsung disuruh ngitung pajaknya juga sih, kayak ya PPN tarifnya sebenarnya flat lah ya, 10% gitu. Kalau PPN ya gampang gitu, maksudnya ya oke lah. Tapi kalau PPNBM, nah ini bisa beda-beda gitu. Bisa 20% buat hunian mewah dan lain-lain, ini 40% balon udara dan lain-lain gitu. Ya kayak gitu kalau tarif PPNBM. Intinya PPN sama PPNBM bedanya apa ya? PPNBM versi barang mewahnya gitu. Udah gitu aja bedanya. Cara hitung ya tarif kali DPP, tarifnya 10% mulai tahun 1 April, mulai tanggal 1 April, 11% DPP diperoleh dari bisa harga jual, harga penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain gitu. Jadi tergantung mana yang dipakainya. Ya saat PPN itu ya itu mana yang lebih dulu intinya. Entah yang pembayaran atau penyerahannya dulu gitu. Kalau pembayaran ya biasanya uangnya dibayar udah di muka gitu. Nah, berarti saat terutang PPN-nya saat pembayaran. Ini ada tempat terutang, ini pelaporan PPN, ya ini tadi ya udah dijelasin. Oke, maaf. Sekarang faktur pajak. Oke, faktur pajak tuh biasanya ya kalau nggak salah tuh waktu UAS tahun lalu ya, kalau mau di-spill waktu itu kalau nggak salah ditanyain syarat formil sama material ya? Bener nggak, Vin? Aduh sorry gue lupa soalnya. Iya. Dan kebetulan guys, ini sedikit ya apa ya bocoran. Tapi jangan terlalu dianggap serius karena kita belum tahu ini beneran bakal dilakuin juga atau enggak. Itu jadi soal esai guys. Iya betul, jadi esai. Kalau seingat gue tuh esai. Jadi ya mungkin bisa ya di ini. Tapi ya nggak tahu kalau misalnya beda ya 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 wassalam gitu. Cuman kalau misalnya sama ya puji Tuhan gitu. Tapi at least kalian udah tahu gitu syarat, udah tahu dan mengerti ya. Jangan cuma ya usahain jangan kayak cuma dihafal. Soalnya kalau cuma dihafal kayak nggak akan ngerti itu. Usahain mengerti gitu. Jadi syarat formal sama material ya formalnya formal tuh ya secara formal gitu. Kalau material kayak ya keterangan yang lebih ininya gitu. Butuh apa aja. Kayak nama, alamat, NPWP sebenarnya ini pakai logika aja sih, maksudnya ya nama otomatis ada dong, NPWP juga ada gitu kan, makanya ya kalian kalau ngisi e-faktur otomatis harus ada nomor NPWP juga gitu, karena NPWP tuh udah kayak KTP-nya versi pajak gitu. Terus ini PPN yang dipungut, berapa yang dipungut, kode transaksi, nomor seri, tanggal pembuatan faktur, ya kurang lebih kayak nota versi pajak gitu lah ya. Ada kode transaksi, nomor seri, nama dan tanda tangan gitu-gitu palingan. Format kode dan nomor seri. Oke, ini kode transaksi yang tadi udah Alvin jelasin ya. Jadi seharusnya udah lumayan lah ini, udah ada keterangannya juga gitu. Kode 05 tidak dipakai dan lain-lain. Kode status, kalau status tuh kalau 0 itu buat normal, 1 buat penggantian. Penggantian tuh maksudnya kalau ada revisi gitu. Kayak faktur pajak salah catat terus mau diganti ya udah pakai kode 01. Nomor seri faktur pajak. Ini nggak usah diperhatiin, ini yang diperhatiin ini tahun penerbitan. Tahunnya kapan ya? Kalau tahun 2020 ya tulislah 20 gitu. Itu sih paling. Terus nomor serinya ini bebas sih sebenarnya ya kalian nggak usah pusingin juga sih ini sebenarnya nomor seri tuh. Jadi yang cukup diperhatiin tuh ini 3 ini aja. Oke, ini ada skema ya tadi kalau misalnya yang maaf. Oke, ini ada skemanya kayak penyerahan sama perolehan ya. Kayak ini perusahaan kena pajak, misalnya dia jual barang ke si B gitu ya. Barangnya cuma harga 100 ya, istilahnya 100, kena PPN 10% gitu. Nah, otomatis si B bayar ke dia tuh ya 110 gitu. Nanti 10%-nya dia store ke kas negara. Ini penyerahannya, penyerahan yang ini nih penyerahannya.
Kodenya ya 01, 04, 06, 09 gitu. Nah kalau yang ini berarti dia penyerahan juga. Oke, penyerahan juga, cuman yang nyetor tuh bukan si PKP, tapi yang pembelinya. Kalau yang ini PPN-nya tidak dipungut atau dibebaskan, makanya si B itu cuman bayar 10 gitu. Ini ya sebenarnya terutang, ya sebenarnya ada PPN-nya, cuman ya kayak kata Alvin tadi ya, jadi 0 gitu. Jadi ya ditransfernya cuma 10, 100, oke. Oke, ini ada pengkreditan faktur pajak, syaratnya apa aja? Ini dia syaratnya ya. Memenuhi syarat formal, material, faktur pajak diterbitkan, terus dapat dikreditkan maks 3 bulan, berkaitan dengan usaha. Ini usahain diperhatikan yang maks 3 bulan. Kalau misalnya udah lewat gitu-gitu, berarti udah nggak bisa. Oke, bernafas dulu. Oke, ini ada sanksi-sanksi juga, faktur pajak yang tidak sah itu kayak gimana. Ini sebenarnya kalau aku udah nulis kayak gini, sebenarnya itu bukan nggak bakal signifikan ditanyain cuma kayak ya udahlah gitu, nggak terlalu signifikan. Maksudnya biasa tuh yang aku kasih kalau kalian baca modulnya tuh yang aku kasih apa ya penjelasan lebih lanjut itu biasanya paling sering ditanyain. Tapi kalau kayak gini ya kayak ya boleh lah cukup tahu aja gitu. Tapi kalau misalnya mau dihafal ya lebih bagus juga sih. Cuman kan agak mustahil juga ya kalau teman-teman mau hafal semua gitu materi dari bab ini sampai bab ini gitu, kayak ya agak mustahil juga sih. Jadi aku kasih yang kayak yang penjelasannya itu yang poin-poin yang paling sering ditanyain sih sebenarnya. Ini pedoman perhitungan pajak masukan ya, ini ada penggunanya siapa gitu ya. Mekanisme pengkreditan tadi ya, PK kurang PM gitu. Kalau PK lebih gede dari PM berarti kurang bayar. Kalau PM lebih gede dari PK berarti lebih bayar. Udah itu aja. Ini ada pedoman perhitungannya. Ada yang kayak biasa, ada yang harus dikali 10% kali peredaran usaha. Terus ini pajak masukan yang ditetapkan, ini ya persenannya kali peredaran usaha yang udah dikali 10% tadi. Jadi ini sebenarnya kalau yang pedoman DIM tuh kalau seingat aku ya nggak terlalu ditanya sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya kalian mau tahu juga, ya is okay sih, nggak apa-apa gitu. Terus ini mekanisme PKPM dan DPP nilai udah dijelaskan juga sih tadi ya. Ini gambarannya kayak gimana. Jadi misalnya ini nih dari perusahaan apa sih ini namanya? Ya perusahaan industri gitu lah ya. Terus mereka mau ngejual barang seharga 70, kena PPM berarti 7 gitu kan. Oke, ini udah jadi barang ya udah barang on prosesnya gitu. Nah, mereka beli dari ini terus mereka jual lagi ke ini. Ini perolehan, ini penyerahan gitu. Dari perspektif si ininya. It's all about perspektif sih sebenarnya kalau masalah PKPM tuh. Itu ya, kalau PK ya berarti kita tuh sebagai penjual gitu. Tapi kalau misalnya PM tuh ya kita sebagai pembeli gitu, perolehan gitu. Bernafas, oke. Ini ya tadi berarti segini tuh berarti DPP-nya kan 70. Berarti kena PPN 7, 10%-nya kan. Ini kan kita sebagai posisinya sebagai pembeli ya kan? Pembeli di sini berarti masuknya PM 7. Terus di sini tuh kita sebagai penjual. Berarti PK-nya 10 gitu. Kalau posisinya sebagai penjual berarti penyerahan masuknya PK ya. Nah, tinggal dikurang PK kurang PM berarti 3. Nah, 3 tuh kurang bayar yang harus di-store gitu, guys. Oke. Ini yang tarif proporsional, maksudnya ini cara proporsional, ini sebenarnya agak ribet sih sebenarnya ya guys. Cuman ya kalau misalnya kalau kalian tahu ya good lah gitu. Ini ya misalnya ada terdapat penyerahan dengan total 1,2 juta. Terus ini ya 1 jutanya tuh penyerahan yang terutang PPN, 2 jutanya tuh dibebaskan gitu misalnya. Jadi kalau misalnya ada perolehan 900.000, maka total perolehan yang dapat dikreditkan berarti ya ini sebenarnya pakai apa ya kayak perbandingan gitu sih kalau di matematika ya, kalau dihitung secara matematika kayak perbandingan gitu. Jadi misalnya
1 juta dibagi ya 1.200.000 terus dikali 900.000-nya, itu dapatlah nilai yang bisa dikreditkannya gitu. Ini sebenarnya kayak pakai perbandingan matematis gitu sih sebenarnya guys. Jadi ini 1 jutanya yang bisa dikreditkan ini kalau ini sebenarnya ya oke. Ini aku bilang aja ya rumusnya mungkin bisa dicatat. Kalau yang pakai proporsional tuh intinya ini yang bisa dikreditkan per totalnya tuh ya which mean yang bisa dikreditkan sama yang nggak bisa dikreditkan. Terus kali totalnya yang kalian mau cari tahu gitu. Totalnya maksudnya tuh yang bisa dikreditkan sama yang nggak bisa dikreditkan yang mau dicari tahu gitu. Dapatlah nominal yang bisa dikreditkan yang baru gitu lah ya. Ya ini sebenarnya pakai ya kalau misalnya di MK2 juga sama sih ya, kayak ada cara-cara kayak begitu ya perbandingan gitu. Nggak tahu lah, pokoknya itulah. Oke, ini PM yang bisa dikreditkan, yang nggak bisa dikreditkan. Yang nggak bisa dikreditkan paling sering muncul itu nggak berhubungan dengan kegiatan usaha. Misalnya kalian jualan apa ya? Misalnya jualan baju gitu. Tapi kalian ada penjualan tentang misalnya catering makanan gitu, bukan catering makanan ya boleh lah gitu, catering makanan. Terus ya, tapi kalian usahanya jualan baju. Nah itu nggak bisa dikreditkan karena nggak berhubungan. Sebenarnya yang paling sering muncul tuh ini sih. Jadi kalian harus peka gitu ya terhadap dia perusahaan apa gitu ya, perusahaan manufaktur kok tiba-tiba jadi jualan jasa apa gitu, jasa delivery gitu kan, jadi aneh gitu kan. Oke. Terus tidak memenuhi syarat formal dan material, terus perolehan ini agak jarang sih sebenarnya. Paling sering ini sih sebenarnya, yang ini sama yang tidak memenuhi syarat formal material gitu. Kalau dia nggak memenuhi ya nggak bisa juga gitu dikreditkan. Terus ini pemanfaatan BKP tidak berwujud juga nggak boleh. Oke, ini WAPU ada siapa aja, bendaharawan, BUMN gitu. DPP tadi udah jelasin ya. Kegiatan membangun sendiri sebenarnya ini agak jarang ditanyain juga ya, kriteria bangunan tuh ya intinya si DPP-nya lain gitu. Dia pakai DPP yang lain gitu, DPP-nya ya 20% kali biaya yang dikeluarkan gitu. Jadi nggak full ya kalau kegiatan membangun sendiri itu. Oke, ini fasilitas PPN udah, cuman palingan ya review sedikit lah ya. Kalau fasilitas PPN dibebaskan berarti dia tuh masih bisa dikreditkan gitu. Tapi kalau misalnya udah tidak dipungut berarti tidak bisa dikreditkan gitu intinya. Oke. Ini tadi ya udah dijelasin juga. Oke, ini ada sanksi administrasi mungkin dari Alvin. Bisa Alvin jelasin sekilas gitu tentang sanksi administrasi. Mau sama aku share-nya atau sama Alvin aja? Oh, sama aku aja nggak apa-apa ya. Santai. Oke, udah ini share ya. Kita masuk langsung ke teorinya dulu ini ya. Yuk, teori dulu ya. Gimana? Sorry. Oh, mau gue yang share screen? Enggak. Apa? Ini kita bahasnya langsung teori dulu berarti ya. Hitungannya ntar. Oh, bebas sih sebenarnya, terserah kamu mau jelasin teori dulu atau hitungan boleh juga. Oke, siap. Sebentar ya. Oke, gitu. Oke, di sini kita mungkin langsung aja kalau untuk sanksi administrasi PPN atau pemeriksaan pajak dan penagihan. Di sini dibilang penting banget atau enggak, sebenarnya untuk teori ya, karena kadang suka ada di PG teman-teman. Jadi ya mungkin kalau penjelasan aku di sini bakal lebih banyak daripada yang udah sebelum-sebelumnya, karena kalau bab 5 ini cenderung lebih banyak keluar, dan basicnya itu sebenarnya sanksi administrasi ini tuh mirip-mirip sama waktu kita dulu pernah belajar UTS dulu tuh. Kalian mungkin masih ingat pernah ada kayak denda, pidana segala macamnya dengan yang ada uplift factor segala macam. Kita mulai aja ya. Di sini kita mulai dari sanksi di bidang perpajakannya tuh ada apa aja. Kesatu ada pidana nih teman-teman. Di sini tuh dimulai dari ada pasal 38 UU KUP. Ini tuh ALPA. ALPA tuh di sini maksudnya kayak misalnya gitu. Kalian tuh mau bayar pajak tapi lupa gitu, kayak nah ngaranna ge jelema artinya namanya juga orang gitu, aya wayahna ada lupa-lupa gitu kan, kayak nggak tahu, aduh kayak kelewat gitu, tahu-tahu lah tanggalnya udah lewat gitu kan, jadi nggak tahu. Nah hukumannya tuh cenderung ya dibilang ringan juga enggak sih, kurungan minimal 3 bulan maksimal 1 tahun, atau nih ini mungkin kita harus jadi highlight utama banget di sini ya,
ini atau ini penting karena nanti selanjutnya bakal dipenting juga. Nah, di sini ini atau denda minimal 1 kali, maksimal 2 kali pajak berhutang yang tidak atau kurang dibayar. Nah, oke, kita lanjut dulu ke yang pasal 39 ayat 1 UU KUP. Nah, di sini tuh kita tuh sengaja lupa apa ya? Kan beda gitu ya, alpa sama sengaja itu maksudnya kayak yang lupa sama sengaja nggak mau itu kan pasti harusnya kelihatan ya, karena DJP nanti kan bisa cek ya, DJP juga tahu lah gitu pasti gelagatnya kayak gimana dan segala macam. Nah, hukumannya tuh kayak gini, penjaranya minimal 6 bulan, maksimal 6 tahun, udah gitu serta. Nah, serta ini nih yang aku mau highlight di sini. Karena kalau di pasal alfa, di alfa tuh kan masih atau ya, kalian masih bisa milih nih mau kurungan atau kasih denda gitu kan. Tapi kalau udah mulai masuknya ke arah yang sengaja, ya kalian kena dua-duanya gitu. Penjara kena, denda juga kena. Kurang lebih gitu. Pokoknya yang atau tuh biasanya yang cuma di alfa. Kalian bisa pilih satu tuh, salah satu tuh cuma kalau lupa. Tapi kan kalau lupanya keseringan nggak mungkin ya. Ya kali 3 bulan, 4 bulan beruntun gitu lupa. Aduh, saya lupa. Aduh, aku belum bayar. Nggak mungkin, nggak gitu konsepnya gitu kan. Ya itu pasti curigain. Nah, yang selanjutnya yang 39 ayat 2 ini UKUP tentang pengulangan. Pengulangan di sini tuh maksudnya udah sama sengaja diulang lagi. Kan sadis ya. Ya hukumannya pun lebih sadis lagi. Di sini penjara minimal 6 bulan, maksimalnya jadi 2 tahun doang sih memang. Memang cuma 2 tahun. Tapi kan di sini kita lihat juga dendanya itu minimal 2 kali restitusi yang diminta. Maksimal 4 kali restitusi yang diminta, diminta kompensasi pengkredit pajak yang dilakukan. Kurang lebih gitu sih. Jadi pokoknya kalau untuk pidana tuh kurang lebih kayak gini. Ya simpel sih sebenarnya untuk materi ini kan teori banget. Lanjut aja ke administratif ya. Di administratif di sini sendiri tuh kita mulai dari dendanya. Kalau dendanya tuh buat PPN di sini sih kemarin kita juga udah pernah bahas kan waktu UTS SPT masa PPN tuh dendanya 500.000 mau badan mau OP menurut pasal 7 UKUP. Nah, bunganya ini disinilah yang bikin ribet. Dendanya mah simpel kawan-kawan, cuma 500.000. Tapi yang bikin pusing tuh bunganya dan nanti jumlah pajak yang harus dibayar berapa. Nih, mulai dulu dari sini ya. Ini tabelnya mungkin kalian masih ingat juga. Ini belum berubah so far sih, masih aman. Paling di sini ada keterangan nih 9 ayat 2 ini kayak kalau kalian bayar SPT masa PPN setelah jatuh tempo pembayaran tuh ini batasnya. Tapi kalau khusus buat PPN atas KMS, kegiatan membangun sendiri yang tadi dijelasin sama Rio, yang tarif DPP ini cuma bisa diakui 20% sama dikalinya masih 10%, itu tanggalnya khusus. Di sini dikasih tanggalnya sampai tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Kalau yang selain KMS ini, dia masuknya ke sini teman-teman. Jadi akhir bulan berikutnya, jadi di akhir bulan berikutnya. Kalau di sini tengah bulan berikutnya, bedanya di situ sih. Kalau masalah setornya ya ngikutin lapor. Ya kalau di sini akhirnya lapornya di 28 ya bayarnya harus sebelum 28. Kalau di sini lapornya maksimal tanggal 15, bayarnya harus sebelum 15 gitu sih kurang lebih. Nah, lanjut ke pasal 8 ayat 2-nya di sini betulin sendiri. Betulin sendiri itu ya udah di sini ada ya mungkin karena kenaikan di sini tuh kan ada dua nih. Pertama tuh mungkin gara-gara dia tuh udah dilakuin bukper nih, ada kayak bukti ya dia bukti pemeriksaan pertama gitulah. Jadi mulai penyidikan tuh tapi belum dikasih tahu nih sama si DJP ke penuntut umum. Di sini bunganya ada sebesar pokok ditambah 100% kenaikan dari pajak yang kurang dibayar. Nah, yang kedua di sini adalah pengungkapan ketidakbenaran dalam SPT. Jadi misalnya beda ceritanya tuh di sini sih kurang lebih kayak bentar ya, aku buka sambil buka di sini. Bentar ya. Nah, oke. Bedanya tuh mungkin aku scroll dulu ya sebentar ya, izin bentar. Nah, di sini. Ini keterangan lebih detail ya. Jadi di sini tuh perbuatannya tuh kayak nggak nyampein SPT sama sekali. Udah gitu menyampaikan SPT yang isinya nggak benar atau nggak lengkap. Ini tuh selama penyidikannya belum dimulai ke penuntut umum, terus ya belum diproses lah pokoknya. Ini tuh tarifnya segini, pokoknya 100% dari kenaikan pajak yang kurang dibayar. Jadi misalnya pokoknya anggap 10 juta nih, tapi kalian kurang bayarnya anggap 5 juta deh.
Nah, 100% dari 5 jutanya itu berarti kan 5 juta. Nah, nanti SKPKB yang harus kalian bayar itu kurang lebih 15 juta. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, lanjut yang kedua. Di sini ada sanksi administrasi kenaikan. Kalau kenaikan di sini tuh yang ketidakkebenaran tuh, jadi intinya sih kayak ini mah kayak hitungan basic yang kayak biasa ya. Mungkin kalian juga pernah ya udah sering gitu. Eh, Kayak waktu UTS. Jadi intinya sih di sini tinggal SPS KPKB di kayak pokok bunga ditambah sanksi bunganya. Sanksi bunganya kalau di sini tuh maaf teman-teman aku salah input. Di sini harusnya uplift factor-nya tuh bukan 5% lagi tapi khusus kalau di sini tuh 10%. Kalau ngikutin dari PPT yang paling update ya. Di sini aku masih masukinnya yang tahun kemarin soalnya sorry yang semester sebelumnya. Kalau di sini sih hitungannya kalian ya udah tahu lah ya, pokok ditambah sanksi bunga. Sanksi bunganya tinggal suku bunga acuannya misalnya berapa persen, tambah 10%, kalian bagi 12, dapat bulanannya, terus nanti tinggal pokoknya ditambah kalian telatnya berapa bulan, dikali gitu segala macam. Nanti kita ada contoh hitungannya teman-teman. Oke, untuk pembukuan selanjutnya kita lanjut di sini lagi. Pembukuan ya syaratnya harus lebih dari 4,8 M, penghasilan brutonya, udah gitu udah jadi PKP tentu saja. Terus kalau udah ada pembukuan wajib catat harta kewajiban modal, catat penghasilan biaya, catat penjualan pembelian. Tahap pemeriksaan pajaknya itu ya kasih penelitian surat tagihan pajak atau STP. Kalian tahu sendiri lah ya STP seperti apa. Terus pemeriksaannya tuh nguji kepatuhan. Ibarat nih kayak kalian nih anggaplah punya pacar cowok atau cewek, DJP tuh pengen menguji kalian tuh sesetia apa sih sama kita, kalian tuh apa sudah melakukan yang benar gitu, kalian tuh udah gimana ya, kayak kalian tuh ngelakuin apa yang kalian harus lakuin nggak sih, kayak misalnya ibarat ya kalau di sini DJP kan kasusnya kayak ya kalian tuh bayar nggak sih, jujur nggak sih kalian tuh, ya kayak orang pacaran aja kayak kalian tuh ini nggak sih, selingkuh nggak sih, kayak gitulah kurang lebih. Kalau untuk perumpamannya mungkin seperti itu, kita ya make it simple lah. Kalau pajak tuh ya begitulah. Waduh, ini Rio aja sampai bilang nggak setia. Waduh, nggak gitu juga sih Rio. Kalau bedanya kan kalau pacaran diputusin ya, kalau DJP ya Anda diciduk, di penjara lah, mentok-mentok, sama didenda, udah jelas 2 kali. Ada gitu, ada pemeriksaan untuk tujuan-tujuan lainnya. Oke, di sini kewajiban WP sama pemeriksa itu harus kasih lihat atau pinjemin buku catatan dokumen. Pokoknya nggak boleh disumputin. Terus harus ngasih keterangan lain yang diperlukan. Nggak boleh ada yang disumputin sama sekali, harus jujur pokoknya. Terus ngasih kesempatan buat masukin tempat atau ruang yang dipandang perlu, kayak misalnya ada ruang yang mencurigakan ya mereka wajib masuk, tidak boleh tidak teman-teman, kalau nggak makin dicurigai. Oke, alur pemeriksaannya kurang lebih kayak gini, kalian bisa baca di PPT, ya simple lah ini mah alur pemeriksaan mah. Nah ini yang paling penting mungkin, karena SKPKB ini kan kurang bayar tuh, wah gila ribet banget sih, aku juga relate soalnya ini apa-apa ada gitu kan, apa-apa tuh masuk ini, SKPKB itu banyak banget kasusnya lah. Untuk tarifnya sendiri, nah ini, nah ini yang lama ya teman-teman, aku lupa di sini baru masukinnya, ini yang barunya harusnya. Intinya kalau di sini ya ada perubahan paling di UU HPP sih. UU HPP tuh kalau kata Rio tadi mulai berlakunya 1 April 2022 ya, yuk. Iya Iya, ya. Vin, betul. Oke, oke. Ya, nah di sini kan karena dia mulai berlakunya 1 April 2022. Jadi untuk kalau buat awal nih pemeriksaan pajak terutang atau enggak kurang bayar, di sini tarifnya masih sama, pokok tarif bunganya ditentuin Kemenkeu, uplift factor-nya 15%. Terus ya di SPT-nya disampaikan jam jangka waktu ya, dulu tarifnya segini, sanksi kenaikan 50%, kalau sekarang jadi uplift 20%. Mungkin kalian kalau masih ada yang bingung, uplift itu maksudnya kayak gimana sih? Jadi kayak misalnya kalau kayak di sini nih, yang tadi ada hitungan yang tarif 10% nih, kalian mesti ingat. Nah, di sini kan suku bunga acuan tambah 10% bagi 12. Nah, uplift-nya tuh yang mana sih? Ya si 10% ini teman-teman. Jadi pemberatnya lah istilahnya, kayak weight-nya itu berapa. Nah, di sini kan weight-nya 10%. Kalau di SKPKB yang di sini kasusnya untuk yang nggak disampaikan SPT-nya, di sini uplift-nya 20%. Jadi tinggal ganti 10% sama 20% aja gitu. Nah, kalau yang di sini untuk yang lebih parahnya lagi, kalau PPh-nya nggak dipotong atau dipungut, ya kurang dipotong, uplift-nya 20%, dipotong, nge-store sanksi 75%, ya kalian bisa baca.
Udah gitu ya, ini pemeriksaan PPN atau PPNBM harusnya nggak dikompen, jadi kayak misalnya kalian ngakunya lebih bayar, tapi ternyata itu tuh nggak lebih bayar gitu. Kalian salah itu. Nah, di sini ada sanksinya 75%. 75% di sini nggak ada uplift ya teman-teman. Jadi flat aja langsung dari yang kalian akuin berapa langsung 75% gitu. Di sini ya pasal 28 29 kewajibannya nggak dipenuhi atau kurang bayar lebih bayar ya HPP uplift 20%. Kebanyakan uplift 20% sih. Untuk HPP kurang bayar dipotong 75%. Ya untuk intinya sih kalau kalian mau pakai UU HPP ini kalian harus ingat kayak tahun berapa dulu soalnya. Kalau 2022 dan itu udah lewat 1 April pakai UU HPP, kalau belum ya pakai tarif ini aja, Pak, tarif yang belum ada tanda kuning-kuning ini aja. Oke. Okay? Terus ya di sini kita lanjut dari modul lagi ya. Kalau modul sih ya begini aja sih, kayak lebih bayar ya udah cuman satu di sini. Kejadiannya cuman kalau PM lebih besar dari PK ya kayak yang aku udah ilustrasiin tadi, intinya sih gitu. Kalau PM tuh ya kayak kita tuh ada kredit apa ya, orang ada kredit ke kita, kita ada kredit juga ke orang gitu. Tapi karena kreditnya kita lebih gede gitu, jadinya ya gitu deh, lebih bayar jadinya. Jadi masuknya tuh nanti bisa restitusi atau kompensasi. Kalau kompensasi lebihnya itu nanti bisa dimasukin ke periode selanjutnya, jadi kalian bayar tinggal dikurangin dari yang lebih itu, atau restitusi kalian bakal bisa dibalikin dalam bentuk duit. Tapi kalau restitusi biasanya cenderung lebih susah teman-teman, karena perlu bukti ini, terus juga macam pemeriksaan, terus amit-amit gitu kalian kurang bukti, akhir-akhirnya malah kena denda. Jadi makanya mungkin cenderung lebih amannya kalau kompensi. Terus yang SKPN, suatu ketetapan pajak nihil, di sini ya kayak jumlah kredit pajaknya balance gitu, PM sama PK misal 10 juta 10 juta ya udah nihil gitu. Bikin suratnya ada, tapi kalian nggak usah bayar kurang atau lebihnya, nggak ada, aman gitu. Ini mah santuy banget. Nah, di sini ada penyidikan, cari bukti. Nah, penyidikan tuh bedanya sama pemeriksaan tuh apa sih teman-teman? Jadi kalau pemeriksaan tuh kalian cuman kayak dicek, kayak ini orang jujur nggak sih gitu. Kayak ini orang benar-benar bayar nggak sih gitu. Kalau kayak tadi kita balik ke ilustrasi pacarnya, orang benar-benar cinta nggak sih gitu kan. Nah, kalau penyidikan di sini udah lebih parah levelnya. Di sini tuh kalian benar-benar literally curiga gitu. DJP itu benar-benar curiga sama kalian, kayak ibarat kalau orang pacaran, wah ini orang kayaknya selingkuh nih, wah gawat nih, kita carilah bukti-buktinya, kurang lebih seperti itu kalau pendidikan. Alurnya kayak gini. Terus ya untuk mempermudah dilakuin ekualisasi, dicek sesuai kesatuan jenis yang segala macam. Nanti kalian bisa lihat di PPT atau mungkin dari modul juga. Penagihan pajak dengan surat paksa di sini ada dasar penagihannya, ada STP, ini pajak, terus SKPKB, SKPKBT, ya surat keputusan pembetulan, keberatan, putusan banding, putusan kembali. Nah, udah gitu ya di sini ada keterangan juga negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang yang dimiliki penanggung jawab pajak. Nah, alur penagihannya ya seperti ini. Nanti mungkin kalau mungkin kalian beruntung, mungkin ini bisa jadi soal esai juga sih, karena biasanya bisa ditanya juga sih ini esai. Paling nanti bikin alurnya kayak terpesah gitu lah kurang lebih. Kalian mungkin tinggal hafalin hari-hari sama prosesnya aja. Penagihan sekaligus, penanggung jawabnya meninggal. Kalau penagihan sekaligus, penanggung pajaknya bakal ninggalin Indo, dideportasi, pindah tangan barang, jadi segala macam. Ini kalian bisa lihat. Pencegahannya utang pajak harus 100 juta dan lain-lain. Penyanderaannya kalau segini, surat paksa diterbitin kalau gini. Jadi kalau ada pengajuan keberatan soal surat paksa, nggak akan ngakibatin penundaan pelaksanaan surat paksa gitu. Kayak misalnya udah ada surat paksa buat bayar, apakah itu berarti utang kalian hilang? Tentu saja tidak. Tetap aja ada utangnya dan nanti bakal ditagih lagi. Jadi sebelum lunas terus penyitaan yang nanti kalau ini ketentuannya barangnya atau seperti apa, ada pasalnya juga, pelelangan. Jadi kalau misalnya udah diambil nih barang kita oleh sama DJP bakal dilelang gitu. Itu kurang lebih kayaknya gini. Ya untuk bab 5 kayak gitu. Untuk bab 6 mungkin ya aku refreshing dikit lah ya. Ini kayak remind dikit. Di sini kan udah jelasin juga tadi sama Rio, kayak prosesnya mungkin harus kayak gini, cara setor lapornya gini, akhir bulan setelah berakhirnya pajak. Di sini PPN terutang, kecuali tadi untuk KMS kegiatan bangun sendiri itu kan maksimal tengah bulan berikutnya, tanggal 15 tadi. Kalau ini akhir bulan, udah gitu lapornya ya sama sih kurang lebih. Pokoknya yang pasti setelah pembayaran, karena kita bayar dulu baru lapor dong. Kalau kita lapor dulu kan mungkin aneh.
duitnya mana, buktinya mana kan gitu. Nanti malah jadi kasus. Yang pasti harus bayar dulu baru lapor. Terus ya formulir yang perlu diisi ini, induk, ada AB di sini, A itu buat penyerahan, jadi kita jual barang, pembeli ya kita perolehan barang, A1 itu buat serah terima, kayak buat ekspor, A2 buat dalam negeri, B1 buat barang luar negeri, kita harus impor, B2 itu buat perolehan barang dalam negeri, ya pokoknya 1 itu kebanyakan luar, 2 itu dalam, kurang lebih gitu. Yang B3, nah ini anak tiri lah, beda sendiri lah gitu. Pokoknya ini buat kita tuh kalau dapat barang yang kena fasilitas bebas PPN. Kayak misalnya kita di kawasan berikat gitu, kayak contoh cenderungnya biasanya kawasan berikat tuh kayak apa ya, kalau kalian tahu mungkin kawasan industri kayak Cikarang tuh, itu mungkin bisa disebut kawasan berikat juga. Kurang lebih yang kayak gitulah. Ini klasifikasinya, ekspor, udah gitu. Ya, penyerahan tidak terutang PPN tuh yang kayak gimana, ini kalian bisa baca sendiri, yang termasuk apa. Oke, kurang lebih kalau dari teori gitu sih. Aku kasih ke Rio lagi aja ya, mungkin buat kayak soal latihan. Oke, thank you Alvin. Oke, mungkin kita tadi beberapa soal latihan udah sempat dibahas lah ya. Mungkin kita bisa ke soal latihan yang belum dibahas tadi, materi-materi yang belum dibahas, berarti ada apa aja ya tadi? Yang dasar-dasar, terus em, ya kayaknya yang dasar-dasar ya belum kebahas ya, bener nggak, Vin? Sama paling nanti sisa satu lagi yang bab 12 yang sanksi PPN itu nanti sama aku bisa. Oke, siap kalau begitu. Oke, sebenarnya kalau buat dasar-dasar mah latihannya nggak terlalu susah juga ya. Karena ya namanya dasar ya pasti dasar gitu ya. Jadi nggak terlalu susah juga. Ini yang tadi, yang perhitungan yang PKPM. Oke, oke siap. Ini perhitungan yang PKPM. Jadi usaha salon bulan Januari melakukan penyerahan senilai 200 juta PPN 10%. Nah, terus berapakah pajak yang terutangnya? Oke, nah ini gimana cara ngitungnya? Jadi tadi kan dia ada penyerahan 200 juta. Oke, kena PPN 10%. Jadi ya logikanya 200 juta PPN 10%, PK-nya berarti 20 ya. Oke, PM-nya ini pakai yang metode yang tadi itu. Yang penyerahan JKP yang metode DIM berarti ini tarifnya 60%. Terus dikali PK gitu. PK-nya berarti 8, maaf, dikali PK, PK-nya berarti 20. Oke, nggak fokus. Oke, 60% dikali 20 berarti 12 juta ya. Oke, berarti seperti biasa PK kurang PM itu dapat tarifnya 8 juta ya. Bukan tarif, kurang bayarnya 8 juta gitu. Kurang bayarnya 8 juta dapat dari 20 kurang 12. Oke. Terus ini yang toko elektronik ya. Dia karena tadi kan ya sebenarnya sama aja ya. Ini angka-angkanya sama juga, cuman kan tadi itu 60% buat JKP, sekarang BKP berarti 70%. Udah gitu palingan. Oke, sekarang yang ini dulu yang toko kendaraan bermotor nih. Dia melakukan penyerahan 200 juta, berapa pajak yang terutang, berarti ya PK-nya segini nih. 1,1% dikali 200 juta gitu. Dapatnya 200 juta kan DPP-nya ya. Untuk DPP-nya tuh ya 200 juta gitu. Nah ini tuh dia disetorkan ke kas negara dan PM-nya nggak bisa dikreditkan gitu. Mungkin ini sebenarnya ada keterangan tambahan lain, kayaknya aku lupa ya. Jadi sebenarnya penyerahannya ke lembaga-lembaga yang intinya lembaga-lembaga yang berwenang gitu, kayak tadi yang kayak kebendaraan pemerintah gitu. Itu disetorkan ke kas negara gitu. Oke, sekarang yang toko emas. Nah, emas ini tuh dia DPP-nya dapat dari DPP nilai lainnya, guys. Itu 20%. Ini ada keterangannya juga di sini. Oke, dapat dari DPP nilai lain 20% dikali 500 juta gitu. Dapat 100 juta terus ya kayak biasa ya. Ininya tuh apa? 10% dikali DPP nilai lain berarti dapatnya 10 juta gitu. Nah, PM-nya ini PM tuh nggak bisa PM-nya nggak bisa dikreditkan ya karena dia tuh ya penjualannya
dari emas gitu. Kalau emas tuh itu intinya dia barangnya ya nggak bisa dikreditkan gitu. Kayak gitu. Maaf ada petir. Oke, maaf ya. Oke, kita lanjut ke ini nih. Yang tadi, yang kegiatan membangun sendiri. Jadi PT Mandiri membangun sebuah gudang baru ya sebesar 400 ini meter kuadrat. Terus karena gudang lama sudah dirasa tidak memadai pada bulan Desember dibeli sebidang tanah seharga 300 juta, lalu untuk keperluan membangun gudang dikeluarkan biaya sebagai berikut. Nah, ini ada si ininya lah ya, guys. Oke. Nah, ini total biayanya, kita harus tahu total biayanya. Total biaya dapat dari ya ini semua ditambahin ya. Tapi nggak termasuk yang nilai tanah gitu. Jadi cuman yang ini aja kalau buat yang kegiatan membangun. Karena kan istilahnya ya tanah kan nggak dibangun gitu. Kayak udah ada gitu dari sononya gitu. Oke, terus DPP berarti 20% dikali total biaya. DPP-nya dapat dari ini ya. Ini ada keterangannya juga. Untuk kegiatan membangun sendiri DPP 20% kali total biaya. Itu dapat segini. Terus PPN-nya ya 10% dikali DPP. Ntar perhatiin tanggal juga ya, di sini nggak ada tanggal. Jadi aku asumsiin kalau nggak ada tanggal tuh ya udah gitu, pakai 10% aja dulu. Tapi kalau misalnya ada tanggal ya jangan lupa diperhatiin ya. Kalau udah lewat 1 April 2022 berarti pakai 11% gitu palingan. Oke, ini ada soal latihan palingan bisa dicoba sama teman-teman yang nanti ya dicoba mandiri lah ya. Kurang lebih caranya sebenarnya sama aja gitu. Terus buat yang PKPM nih. Oh, bukan PKPM, ini yang fasilitas PPN tuh sebenarnya nggak ada perhitungan khususnya. Karena tuh intinya tuh kalian cuma kayak membedakan apa ya, mana yang kena fasilitas, mana yang tidak kena fasilitas, mana yang mana yang bisa dikreditkan atau tidak dipungut, mana yang dibebaskan gitu atau tidak dapat dikreditkan. Itu ya sebenarnya ini lebih ke ini ya kalau buat latihan soalnya tuh lebih ke dikasih keterangan terus dikategoriin mana mana aja sih yang bisa ya dikreditkan, mana aja yang enggak gitu, mana aja yang punya fasilitas, mana aja yang enggak gitu. Gitu sih paling mungkin ya karena ada sedikit keterbatasan waktu mungkin bisa langsung dilanjut ya sama Alvin lagi. Terima kasih. Oke, siap. Thank you. Oke, kita lanjut aja langsung ke hitungan terakhir ya teman-teman. Di sini kita bakal bahas sanksi PPN. Nah, ini aku udah bilang di awal, ini nggak beda jauh sama waktu kita UTS basicnya, oke? Cuman mungkin yang bikin ribet karena ini title-nya PPN, jadi ya bahasnya PPN, bukan PPH ya. Kalau dulu kan PPH teman-teman. Nah, intinya sih ya gini aja, kita ada soal contoh nih, berdasarkan hasil pemeriksaan atas SPT, masa, PPN, bulan Januari, ada di sini Anton tuh katanya kurang bayar pas masa 2020. 2020-nya aku tandain deh ya. Ini karena ini penting banget. Oke. Nah, di sini Anton tuh kurang bayar 75 juta. Tapi setelah ditegur gitu kan dia tetap nggak mau bayar, tetap belum bayar itu kekurangan itu. Emang kurang ajar si Anton. Ya intinya kita harus cari pemeriksaan tersebut diterbitinnya berapa jumlah SKPKB yang terutang sekarang gitu. Di sini kan kita masih pakai tarifnya kenapa yang 100% karena ya kita harus ingat lagi, tunggu sebentar ya, aku setting dulu buat share screen-nya biar bisa dilihat. Oke. Intinya gini sih, karena di sini kan kita tadi udah dibahas juga di bagian yang SKPKB ya. Sebentar. Bentar aku jadi lupa posisinya di mana, ada buset. Naik. Lah di mana ya? Kok hilang ya? Nah, ini astaga. Ini ya. Nah, di sini kan kita perlu ingat di sini kan masih tahun 2020, jadi kita nggak pakai ini ya teman-teman. Yang status UHPP ini kita nggak pakai. Tapi kita bakal pakainya di sini karena dia kasusnya kurang bayar atau lebih bayar. Kita ingat juga kalau di sini pasal 28 itu lebih bayar teman-teman. Kalau 29 itu kurang bayar. Lebih spesifiknya lebih bayar tuh kalau nanti kalian belajar pajak 2 tuh 28A. Ini lebih bayar. 28A itu lebih bayar. Kalau 29 itu kurang bayar, oke? Karena di sini 29 ya tarifnya jadi dia tuh kan udah mau lupa bayar juga kan.
kita pakainya yang 100% karena di sini udah apa ya, nggak dipotong pungut gitu. Jadi kayak dia kurang gitu kan di sini kan konsepnya. Kenapa kita pakai yang 100%? Dia dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, dipungut, disetor. Jadi pokoknya intinya dia nggak di store lah, kurang di store. Ini kan kurang dibayar, ini kurang di store. Jadi dia nggak bayar sama sekali. Kok ini kan dia kurang store sebenarnya. Jadi kita pakai tarifnya yang 100%, 75 juta. Kita jumlahin sama 100% dari 75 juta. Kalian jumlah jamle, kalian otak-atik, tahu-tahu belum 150 juta. Gede ya, 2 kali lipat. Ya, kurang lebih gitu sih. Ini buat yang nomor 1. Kalau yang nomor 2-nya ya PT Jaya Perkasa, ngelaporin SPT PPN, pajak Januari 2020, ingat masih 2020, tarifnya masih sama. Oke. Di sini mirip banget sama yang UTS kalau yang ini. Store PPN, ini 100 juta, tanggal 24 Mei. Terus ya PT Jaya Perkasa ini menyadari terdapat kekeliruan dalam SPT. Jadi seperkasa-perkasanya Jaya Perkasa, dia bisa lupa ngitung SPT ya guys. Jadi jangan tertipu dengan namanya, oke? Nah udah gitu ya dia ada ya di sini dia apa ya, salah input 110 juta jadi di inputnya. Terus harus dilunasin tanggal 7, STP-nya sekian. Tarif bunganya di sini lagi baik ya, dikasih tahu 0,79%. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu dan dikasih tahunya ternyata cuman bunga apa ya, aku lupa jadinya namanya. Yang ini apa sih, suku bunga dari pemerintah lah pokoknya ini kasih tahu gitu. Bunga acuan, suku bunga acuan. Nah itu ya wayahna lah kalian ngitung gitu. Apakah mungkin bakal keluar kayak gini? Aku nggak bisa jamin ya jujur, karena dosen aku tuh, ada satu dosen aku, mungkin kalian tahu siapa, dia bilang pernah ngomong gini kayak, apakah bakal keluar segampang ini? Tentu saja tidak. Kenapa tidak? Karena kita kuliahnya di Unpar. Dan dia akhirnya ngomongnya mah kayak gini, loh kenapa susah Pak? Ya suruh siapa kalian di kuliah di Unpar? Ya wayahna lah ya, kita ngikutin aja mau gimana. Udah gitu kita ngitung aja langsung ya. Pertama kan kita harus cari dendanya berapa, denda pasal 7. Pasal 7-nya kan di sini kita udah dibahas juga tadi. Kalau buat SPT masa PPN tuh flat 500.000, mau badan mau OP, pokoknya 500.000. Dan ini berlakunya 1 kali, teman-teman. Jadi mau telat berapa bulan pun dendanya yang 500.000. Gitu aja sih. Kalau denda mah flat lah pokoknya. Yang ribet tuh di bunga. Nah, bunga tuh gini. Di sini ngitungnya kita pasal 29-nya kan di sini kita mulainya tuh dari harusnya kan ini Januari, masa Januari. Kita baru bayar Mei. Januari itu kan batasnya tentu saja udah jelas akhir bulan berikutnya kan berarti 28 Februari. Kita hitung aja langsung dari Februari ke Maret nih. Februari ke Maret tuh kan 1. Maret ke April 2. Udah gitu April ke Mei 3. Nah, di sini kan dia bayarnya 24 Mei. Biarpun dia belum sampai 31 Mei, tapi kan hukumnya sama tetap kayak waktu itu. Jadi dibuletin ke yang sebelumnya. Jadilah 24 Mei itu kita kehitungnya 3. Dapatlah 3 bulan, kita kali 0,79% dikali 100 juta. Dapatlah 2.370.000. Ya teman-teman, ini belum tentu dikasih tahu karena ya dosen aku sendiri yang ngomong kayak gitu. Suruh siapa kuliah di Unpar, sakit juga kan. Tapi ya mau gimana lagi, kita cuma bisa ngikutin guys. Nah udah gitu di sini ada bunga pasal 8 ayat 2, ini tuh buat pembetulan. Di sini kan dia hilaf ya. Aku udah bilang tadi seperkasa apapun nih PT Jaya Perkasa, dia tetap hilaf gitu, salah masukin gitu kan. Nah di sini dia tipe lah 110 juta. Jadinya ya dia baru bisa bayar tuh di Juni. Nah, di sini kita baru dia baru bisa lunasinnya di Juni, dan di Agustus baru sampai di STP-nya. Kalau di sini kalau buat bunga pasal 8 ayat 2, kalau buat pembetulan tuh kita ngitungnya tuh dari mulainya sejak dari dia bayar ya kalau nggak salah. Ya, pokoknya dari Mei-nya tuh kita hitung masuk 1 Mei, Juni, Juli, Agustus. Mei-nya kenapa kita hitung? Karena itu tuh titik kita awal bayar. Oke. Dan di sini kan kita bayar di 24. Sedangkan itunya kan start dari 30 ini ya, 31 Mei ya. Berarti Mei-nya tuh tetap dibawa kalau buat hitung apa ini namanya lupa. Bunga 8 ayat 2 itu kalau apa ya, pembetulan. Jadinya kita hitungnya dari Mei, Juni, Juli,
Agustus kan dia baru beresnya di 15, jadi ada 4 bulan. 4 bulan kita kali tarifnya 0,79 dikali 10 juta. 10 juta itu yang salahnya dari 110 kurangin aja 100 jutanya. Jadi dapatlah 10 juta. Itu sih dapat 316, terus ya kita jumlahin total semuanya berapa yang perlu dibayar nanti waktu pelunasan di 15 Agustus. Ya 500.000 dari denda, 2.370.000 dari bunga pasal 9 buat yang telat bayar ya, sama yang 316 ini dari yang pembetulan, dan kita jumlah jamle tarama jreng dapat 3.186.000.000 ya, kurang lebih gitu sih kalau buat perhitungannya. Mungkin teman-teman ada yang bingung mau tanya dulu. Oke, sampai sini dari teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyain Kak? Atau kalau misalnya ada yang bingung boleh langsung mic aja, atau kalau mau ditulis di chat juga boleh. Karena kebetulan ini kita udah masuk sesi Q&A juga, jadi kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung ditanyain aja ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang bingung. Oke, sambil nunggu bentar, kira-kira dari aku dulu kali ya mau nanya. Oke. Kira-kira apa ya? Kalau dari secara keseluruhan nih, kira-kira kalau menurut kalian, kalian ngerasanya lebih banyak keluar di materi yang mana sih? Atau kayak semuanya tuh benar-benar kayak sama gitu untuk si proporsi soalnya gitu. Oke. Gimana? Mau Alvin dulu atau mau aku dulu nih? Oh, bebas. Oh, ya udah. Mungkin dari aku dulu ya. Kalau aku tuh sering tuh dapetnya PKPM ya, paling sering tuh. PKPN sama SPT. Jadi udah benar tadi kita bahas di awal gitu. Kalau PKPM sama SPT tuh paling banyak, ya kalau dari versi hitungannya itu paling banyak gitu ya. Iya, ingat aku kayak gitu sih. Kalau teori tuh teori itu sebenarnya lebih merata sih kalau menurut aku. Cuman paling sering ya PKPM sih. Kalau dari Alvin gimana tuh? Kalau dari aku sih kurang lebih mirip-mirip ya kayak Rio. Memang yang paling ditekatin utama tuh PKPM sama tadi cara ya kayak perhitungan yang tadi sebelumnya udah dijelasin Rio sih, kayak apa ya, kurang bayarnya berapa, lebih bayarnya berapa, kebanyakan sih gitu. Oh sama yang paling ribet tuh ini sih, yang tadi yang kita ini bab 13 yang SPT masa PPN nih, yang A1, A2, B1, B2, B3. Kalau yang dari aku inget tuh waktu itu tuh kita tuh jadi kayak dibikin apa ya, satu soal esai, terus nanti kita kayak ada tabel gitu nih, tabel. Itu kalian harus tentuin ke satu dari tiap transaksi itu dia A1, A2, B1, B2 atau B3. Udah gitu kalian tuh kayak ditentuin DPP-nya berapa gitu. DPP-nya berapa ya simple lah ya sebenarnya, kalau DPP ya angkanya berapa masukin, kecuali kalau misalnya kayak termasuk pajak gitu, misalnya termasuk PPN, kalian tinggal bagi 1,1 biar dapat si DPP aslinya. Terus ya udah gitu nanti dicari PPN-nya berapa, terus memperoleh fasilitas atau enggak, kalian checklist atau enggak gitu sih kalau seingat aku kurang lebih. Oke. Berarti sesuai ya sama yang tadi dibahas di awal, jadi agak lebih banyak di bagian yang SPT PPN sama di yang mekanisme PKPM. Oke, dari teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanya lagi kah? Atau kalau misalnya udah paham, boleh kasih reaction-nya. Oke, dari teman-teman sepertinya udah cukup paham juga ya sampai untuk materi dari awal tadi, dari pertemuan yang dasar-dasar sampai terakhir di SPT PPN. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sayangnya waktu kita udah habis nih. Tapi buat kalian yang masih punya pertanyaan, jangan sedih karena nanti panitia bakal ngirimin Google Docs. Nanti teman-teman bisa tulis aja pertanyaannya di situ.
Selain itu, aku juga mau ngingetin buat teman-teman untuk isi form evaluasi yang bakal dikirim di kolom chat juga. Dan nanti di akhir bakalan ditampilin untuk QR code-nya. Jadi teman-teman bisa langsung scan aja. Oke, sebelum mengakhiri basement hari ini, karena tadi kita diawali sama foto, kita akhiri sama foto lagi ya. Yuk teman-teman, kita on cam dulu, rapi-rapi lagi sebelum aku mulai nih pandu sesi fotonya. Ya, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman yang udah datang di hari ini, dan aku juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Rio dan juga Alvin karena udah meluangkan waktunya untuk mengajar pajak 1 di hari ini. Aku Fania sebagai MC hari ini mewakili seluruh panitia Basement 2022 mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di Basement periode berikutnya. Bye bye, good luck kelasnya.